Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter, perkenalkan saya Siti Fira Rahmawati, NPM 1301 dari tutor 10 grup B. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap jantung orang dewasa. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan informed consent kepada pasien mengenai hal-hal yang akan dilakukan. Baik Pak, selamat siang. Saya Dr. Fira yang kebetulan bertugas di klinik pada pagi hari ini. Dan mungkin selanjutnya saya akan lakukan beberapa periksaan yang mungkin sedikit tidak nyaman bagi Bapak. Namun saya mohon ketersediaan dari Bapak untuk dapat bekerja sama agar pemeriksaan ini dapat berjalan lancar. Apakah Bapak bersedia? Baik, terima kasih banyak Pak. Setelah melakukan informed consent, maka saya akan membantu pasien untuk berbaring pada kasur pemeriksaan. Dan selanjutnya saya akan mencuci tangan saya menggunakan sabun dan juga air mengalir. Kemudian untuk pemeriksaan pertama, saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengukur tekanan vena jugularis dari pasien. Pertama-tama kita harus memposisikan pasien dalam kondisi yang nyaman. Kemudian kita juga dapat menggunakan bantal dengan tujuan agar otot sternocleidomastoid dari pasien ini dapat relaksasi. Kemudian kita juga dapat mengangkat kepala dari tempat tidur pemeriksaan pasien sekitar setinggi 30 derajat dan juga menginstruksikan pasien untuk menoleh ke bagian yang berlawanan dari posisi kita berada. Baik Pak, punten sebelumnya apakah Bapak boleh menoleh ke sebelah kiri Pak? Baik, hatur nuhun Pak. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan untuk mengidentifikasi dari vena jugularis eksterna dan juga vena jugularis interna dari pasien. Apabila diperlukan, kita dapat sambil menaikkan atau menurunkan kepala dari tempat tidur pemeriksaan hingga kita dapat menemukan titik osilasi dengan tepat. Kemudian setelah itu, kita dapat meletakkan penggaris panjang secara horizontal dan kita juga dapat meletakkan penggaris segitiga secara vertikal dari sudut sternalis. Kemudian, kita akan menghitung jarak vertikal dalam satuan sentimeter dari sudut sternum, di mana penggaris panjang horizontal ini menyilang secara tegak lurus terhadap penggaris segitiga. Jarak yang terbentuk ini merupakan tekanan dari vena jugularis, di mana yakni normalnya 5 cm ditambah dengan jarak, yakni normal adalah 2. Pemeriksaan selanjutnya adalah melakukan pulsasi dari arteri karotid. Yang pertama adalah nilai amplitudo dan juga kontur. Kita pertama-tama harus melakukan elevasi dari kasur pasien sekitar setinggi 30-45 derajat. Kemudian kita juga dapat menilai pulsasi karotis di leher pasien dengan menggunakan jari telunjuk serta jari tengah. Dan kita dapat melakukan yang pertama pada bagian arteri karotid sebelah kanan, yakni letaknya sekitar 1/3 bawah leher, dan kita juga dapat menekannya ke arah posterior. Kemudian setelah itu kita juga dapat melakukan hal yang sama dengan melakukan pemeriksaan pada arteri karotid bagian kiri. Kita dapat meningkatkan tekanan sampai dengan pulsasi serta konsur ini terasa secara maksimal, dan yang perlu diperhatikan adalah jangan menekan kedua arteri karotid ini secara bersamaan. Kemudian untuk yang kedua adalah nilai trill ataupun getaran dan juga bruit. Yang pertama kita dapat melakukan palpasi untuk merasakan getaran atau trill, yakni getaran halus, dan kita juga dapat melakukan auskultasi dengan bantuan stetoskop pada bagian diafragmanya untuk mendengarkan dari suara bruit. Kita dapat meminta pasien untuk menahan nafas apabila suara bruit itu tidak terdengar. Mohon maaf Pak, sebelumnya apakah Bapak boleh menahan nafas terlebih dahulu Pak? Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan terhadap arteri brachialis dari pasien. Kita harus memposisikan lengan pasien dalam posisi istirahat ataupun relax dengan sikunya dalam kondisi ekstensi dan juga telapak tangan yang menengadah ke atas. Kemudian, kita harus memfleksikan siku pada pasien dengan derajat tertentu untuk mendapatkan relaksasi otot yang optimal. Kemudian selanjutnya kita meletakkan tangan kita pada bagian bawah siku pasien. Kemudian juga kita menggunakan jari telunjuk serta jari tengah kita untuk merasakan pulsasi dari arteri brachialis yang terletak pada medial dari tendon bicep.
Untuk selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan titik impuls maksimum. Pertama-tama, kita akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita akan melakukan inspeksi pada bagian sela iga keempat dan juga sela iga kelima dari sebagian dada kiri. Dan kemudian selanjutnya kita akan melakukan palpasi. Palpasi ini digunakan dengan bantuan dari jari kita, dan impuls ventrikel kiri ini biasanya itu dapat mengangkat jari. Kemudian kita juga dapat memeriksa getaran halus ataupun trill dengan menekan jari kita ke bagian dada dengan tekanan yang kuat. Kemudian untuk selanjutnya kita juga dapat memeriksa titik impuls ventrikel kiri dan kanan dari pasien. Langkah yang harus kita lakukan adalah dengan memposisikan pasien pada posisi terlentang ataupun posisi supinasi, dan apabila gagal kita dapat mencoba pasien untuk dapat berada pada posisi lateral dekubitus kiri ataupun hadap ke kanan, dan kemudian kita dapat meminta pasien untuk membuang nafas secara penuh dan juga menahan nafas. Baik Pak, mohon maaf sebelumnya Bapak selanjutnya bisa mengikuti instruksi dari saya Pak ya. Bapak bisa buang nafasnya terlebih dahulu Pak. Baik, kemudian tahan nafasnya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak. Kemudian selanjutnya ya, ini ada perkusi. Tujuan dilakukan perkusi ini adalah untuk mengetahui ukuran dari jantung, apakah jantung dari pasien ini mengalami pembesaran ataupun tidak. Dan dalam perkusi ini kita dapat menentukan batas-batas dari jantung, dan untuk batas kiri jantung sendiri kita dapat melakukan perkusi dari bagian lateral sebelah kiri ke bagian medial. Apabila terdapat perubahan bunyi sonor ke pekak, maka itu merupakan batas kiri dari jantung. Batas kiri jantung sendiri ini biasanya terletak pada linea midclavicularis. Dan sebegitu pula dengan batas kanan dari jantung pasien, kita juga dapat melakukan perkusi dari bagian lateral sebelah kanan ke bagian medial. Di mana batas kanan jantung pasien ini biasanya itu terletak pada bagian linea sternalis kanan. Kemudian untuk batas atas jantung dari pasien juga kita dapat melakukan hal yang sama dengan melakukan perkusi. Dan untuk batas atas jantung dari pasien itu biasanya terletak pada sela iga kedua. Selanjutnya kita dapat menentukan suara 1, 2, 3, dan 4 dari jantung dengan bantuan dari stetoskop. Yang pertama kita dapat mengetahui dari katup aorta sendiri, di mana katup aorta itu biasanya terletak pada iga 2 sebelah kanan dan di sela iga 2 di linea parasternalis. Kemudian kita juga dapat mendengar dari suara katup pulmoner yang biasanya terletak pada sela iga kedua linea parasternalis sebagian kiri. Kemudian untuk katup mitral sendiri itu terletak di sela iga kelima di linea midclavicularis kiri. Serta untuk katup trikuspid itu terletak di sternum, batas corpus sternum, dan processus xiphoideus. Pemeriksaan selanjutnya yakni adalah pemeriksaan pada bagian ekstremitas dari pasien. Tes ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeteksi apakah adanya idem atau tidak pada pasien. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan menekan pada area dependent seperti area tulang kering, dan dengan menekannya menggunakan jari sekitar 2-3 detik. Apabila pada pasien ini terdapat piting idem, maka nantinya jari akan tenggelam ke dalam jaringan, dan ketika dilepaskan maka nantinya akan terbentuk bekas jari.